Selamat siang. Selamat siang Bapak dosen. Kami dari kelompok 9 pada siang hari ini akan mempresentasikan soal yang telah kami kerjakan yang kami ambil dari subbab 13.1 dan 13.2. Anggota kelompok kami ada saya sendiri Theo Samuel Cunawe Aritonang, ada Lukas Bonansen Sinaga, ada Rio Eka Pasaribu, dan Enrico Heskil Sirait. Untuk soal pertama yang akan kami bahas yaitu soal nomor 31 yang saya ambil dari 13.1. Yaitu soalnya gunakan dua grafik di bawah ini untuk mengaproksimasi integral lipat 2 dari fungsi f fx, y dA r sama dengan x, y sama dengan 0, x lebih besar sama dengan 0 atau x lebih kecil sama dengan 4, dan y lebih besar sama dengan 0 atau y lebih kecil sama dengan 4. Jadi yang pertama-tama yang dilakukan yaitu bagian dari R tersebut dibagi menjadi 16 persegi yang sama besar. Lalu dengan bantuan peta kontur yang di sebelah kanan pada grafik di atas tadi, maka didapat tingginya dengan rumus volume sama dengan integral lipat 2 f xy dA sama dengan 16 sigma 16 dimulai dari K sama dengan 1 f x bar K dikali y bar K delta AK. Maka volumenya sama dengan 20 ditambah 21 ditambah 24 ditambah 29 tambah 22 tambah 23 tambah 26 tambah 32 tambah 26 tambah 27 tambah 30 tambah 35 tambah 32 tambah 30 tambah 36 tambah 42 sama dengan 458 persegi. Baru untuk soal yang selanjutnya saya ambil dari subbab 13.2 nomor 29. Yaitu soalnya menghitung volume dari Z sama dengan X tambah Y tambah 1. R sama dengan X, Y, X lebih besar sama dengan 0 atau X lebih kecil sama dengan 1, Y lebih besar sama dengan 1 atau Y lebih kecil sama dengan 3. Kita masukkan ke bentuk umumnya, maka kita dapat rumusnya integral lipat 2, batas atas yang integralnya pertama 3 dan batas bawahnya 1, sedangkan yang integral yang kedua batas bawahnya 0 dan batas atasnya 1 dengan fungsi fx x tambah y tambah 1 dx dy. Pertama-tama kita integralkan terhadap x terlebih dahulu dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Maka kita dapat hasilnya 3/2 tambah y. Lalu kita integralkan terhadap y, maka hasilnya kita dapat 7. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ambil soal dari bab 13.1 nomor 12. Di sini saya merubah angka. Dari R, X, Y, nilai X 0 sampai 6 dan Y 0 sampai 4. P adalah partisi dari R menjadi 6 persegi yang sama oleh garis-garis X sama dengan 2, X sama dengan 4, dan Y sama dengan 2. Aproksimasikan Fx, Y, dA dengan menghitung jumlah Riemann yang berpadanan dari sigma K sama dengan 1 menuju 6, Fxk, Yk kali delta AK. Nah, berikut adalah sketsa partisi perseginya. Saya membagi 3 perseginya dan di sini mencari nilai tengah dari masing-masing persegi. Fx, Y sama dengan, kita substitusikan saja langsung ke nilai Fx, Y sama dengan 1/8 kali 50 kurang 6x kurang 5y. Nah, nilai tengah pertama F1,1 sama dengan, masukkan ke nilai fungsinya, 1/8 kali 50 kurang 6 kali 1 kurang 5 kali 1. Hasilnya 39/8. Begitu juga seterusnya, dan kita langsung mencari ke nilai delta AK.
Delta AK itu didapatkan dari delta Y dulu, dan cara mencari delta Y-nya kita mengurangi batas atas dari Y, mengurangi batas bawahnya, jadi 2 kurang 0 sama dengan 2. Dan delta X juga didapatkan dari mengurangi batas atas dan batas bawahnya, 6 kurang 4 sama dengan 2. Nah, delta AK-nya didapatkan 2 kali 2 sama dengan 4. Kita masukkan saja langsung ke rumusnya. Nilai fungsi X, Y, dA dari sigma K sampai dengan 1 menuju 6. F, XK, YK kali delta K. Jadi sigma K sama dengan 1 menuju 6, 1/8 kali 50 kurang 6XK kurang 5YK, dikalikan 4. Nah, 4 pindah ke depan jadi 4/8 kali semua nilai titik tengahnya, yaitu 39 tambah 27 tambah 15 tambah 29 tambah 17 tambah 5. Nah, disederhanakan langsung 1/2 kali 132, dan kita dapat nilai aproksimasi dari fungsi yaitu 66. Lanjut soal berikutnya. Nah, saya ambil soal dari bab 13.2 nomor 7. Di sini saya merubah angkanya juga, dan soalnya ini adalah menentukan integral berulang dari x kuadrat sin y dx dy. Nah, yang pertama kita mencari integral bagian dalamnya dulu. Nah, kita integralkan terhadap x. Dari integral 0 menuju v, x pangkat 3 sin y per 2. Batas bawah 0 dan batas atas 1 dy. Nah, selanjutnya integral 0 menuju v, 1 pangkat 3 sin y per 2 dy. Nah, karena setengah adalah nilai konstanta, jadi bisa kita keluarkan aja langsung ke setengah kali integral 0 menuju v sin y dy. Nah, dapatlah 1/2 kali min cos y, batas bawah 0, batas atas v. Jadi kita langsung mengalihkannya langsung ke batas bawah dan batas atas. Jadi 1/2 kali min cos v dikurang min cos 0. Nah, langsung dapatlah dari nilai cos v dan cos 0 itu adalah min 1. Jadi setengah dikurang min 1 dikurang min 1. Jadi 1/2 dikali 1 tambah 1, maka kita dapatkan hasil integral berulang dari x kuadrat sin y dx dy adalah 1/2 kali 2 sama dengan 1. Dan soal selanjutnya dilanjutkan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 8 dari bab 13.1. Hitunglah integral berulang dari integral lipat batas x 0 sampai 4, batas y 0 sampai 8, 64 kurang 8x tambah y kuadrat per 16 dx dy. Lalu kita sederhanakan soalnya menjadi batas x 0 sampai 4, batas y 0 sampai 8, 4 dikurang x per 2 tambah y kuadrat per 16 dx dy. Lalu kita kemudian batas y 0 sampai 8, 4x kurang x kuadrat per 4 tambah xy kuadrat per 16, batas atas 4, batas bawah 0, dy. Lalu integral sampai pada integralnya dimasukkan sehingga hasilnya 12y tambah y pangkat 3 per 12, 8, batas atas 8, batas bawah 0. Dan kita dapat hasil akhirnya 138, 2/3. Kemudian soal selanjutnya yang saya ambil dari soal nomor 6 dari bab 13.2. Hitunglah nilai integral lipat 2 yang ditunjukkan atas R. Integral lipat terhadap R xy kuadrat dA. R di mana R adalah himpunan x dan y, mana nilai x-nya berada di antara 0 sampai 1 dan nilai y min 1 sampai 1. Kemudian integral lipat batas x 0 sampai 1, batas y min 1 sampai 1, xy kuadrat dx dy. Kemudian batas y min 1 sampai 1, y kuadrat 1/2 x kuadrat, batas atas 1, batas bawah 0, dx dy. Sampai pada integral dimasukkan sehingga kita
yang kita dapatkan 1/2 dikali 1/3, Y pangkat 3, batas atas 1, batas bawah 1. Sehingga hasil akhir yang kita dapatkan 1/6 kali 2, yaitu 1/3. Soal selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya, saya mengambil soal dari subbab 13.1 nomor 22. Hitunglah integral lipat 2 1 tambah X dA dengan R, di mana X di antara 0 sampai 2 dan Y di antara 0 sampai 1. Dengan petunjuk menghitung volume dengan prinsip-prinsip elementer. Jadi, disketsakan seperti ini, langsung ke volumenya, yaitu volume dengan elementer itu sama dengan sigma K sama dengan 1 menuju N dari F X bar K Y, Y bar K dikali delta A K. Nah, volumenya itu, alasnya ini saya bagi dengan 2 partisi, di mana yang di paling atas R1 dan di bawahnya itu R2. Berarti volumenya adalah F dari titik tengah R1 dikali luas R1 ditambah F dengan titik tengah R2 dikali luas R2. Maka karena titik tengah R1-nya itu 1,0,5, maka F-nya itu 1 ditambah 0,5. Dikali 1 ditambah, karena titik tengah R2-nya itu 1,5,0,5, maka fungsinya itu 1 ditambah 1,5 dikali 1. Maka didapat volumenya adalah 1,5 ditambah 2,5 dan menghasilkan 4 satuan volume. Selanjutnya subbab 13.2 nomor 38. Carilah volume benda pejal yang terkurung antara permukaan Z sama dengan cos X, cos Y, dan bidang XY. Dengan X di antara min pi sampai pi, dan Y di antara min pi sampai pi. Untuk permukaannya, gambarnya seperti ini. Lalu masuk ke volumenya, berarti sama dengan integral lipat 2 terhadap R, Fxy dA. Itu dapat didefinisikan sebagai integral berulang, di mana batas X-nya itu min pi sampai pi, dan batas Y-nya itu min pi sampai pi dari Fxy dx dy. Karena Fxy-nya itu cos X, cos Y, dan nilai cos itu bisa negatif, maka kita buat mutlak agar dapat volumenya. Maka integral dari cos X, cos Y, dx itu sinus X. Maka volumenya itu, karena dia itu mutlak, boleh diubah jadi 2 kali integral 0 menuju pi cos X, cos Y, dx dy. Berarti 2-nya dikeluarin, integral cos-nya itu jadi sin, maka karena batas atasnya pi sampai min pi, berarti sinus pi dikurang sinus min pi dikali cos Y. Nah, berarti itu akan sama dengan di bawahnya 2 kali integral min pi sampai pi 2 mutlak cos Y dy. 2-nya dikeluarkan jadi 4. Berarti 4 integral min pi sampai pi mutlak cos Y dy. Nah, karena dia mutlak, maka kalau ditinjau dari grafiknya itu bisa jadi 2 kali dari integral min pi, integral 0 sampai pi. Maka 8 dikali integral 0 sampai pi cos Y dy. Nah, integral cos itu sinus, berarti dimasukkan 8 dikali sinus Y. Dengan batasnya min pi sampai pi, berarti 8 dikali sin pi dikurang sin min pi. Maka volumenya itu adalah 8 dikali 2, berarti 16 satuan volume. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya.